Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Vivina Aunasania Ramadhani. Saya dari kelas 1A Psikologi. Di sini saya ingin mereview parenting dari Indah Permatasari. Kalian tahu gak sih siapa itu Indah Permatasari? Indah Permatasari atau yang biasa dipanggil Indah, lahir pada tanggal 16 Mei 1997 di Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan Nursyah dan Nasruddin. Ia mengawali karir dengan menjadi model dan hingga sekarang ia menjadi aktris hingga sudah banyak film yang sudah dibintanginya. Pada tahun 2021, ia menikah dengan komedian Arie Kriting. Walaupun pernikahannya dengan Arie Kriting hingga saat ini belum direstui oleh Ibunda Indah, tetapi rumah tangga Indah dan Arie Kriting tetap harmonis dan bahagia. Hingga pada tanggal 1 September 2022, Indah melahirkan anak pertamanya yang bernama Naka dari pernikahannya dengan Arie Kriting. Hingga saat ini usia Naka 2 tahun dan rumah tangga Indah dan Arie Kriting tetap harmonis dan bahagia. Nah, di sini saya akan membahas parenting yang dilakukan Indah Permatasari kepada anaknya Naka. Jangan lupa ditonton. Naka, anak Indah Permatasari, terlihat sedang menangis. Kata Indah, di usianya mulai masuk 2 tahun, ia mulai mengenali alasan Naka menangis. Ia pun membiarkan Naka menangis untuk melepas emosinya, dan jangan langsung meminta anak untuk berhenti menangis. Karena menurut psikiater anak asal Kanada, hal itu dapat menunjukkan bahwa perasaan mereka sedang tidak baik-baik saja. Walaupun menangis adalah cara alami untuk mengekspresikan emosi, bahkan orang tua yang menunjukkan kasih sayang saat anak menangis membuat hubungannya semakin erat. Jadi bila anak sedang menangis, sebaiknya meresponnya dengan mengucapkan kata-kata yang menenangkan, seperti, "Nak, kamu sedang merasa sedih, kesulitan ya? Gak apa-apa, ibu di sini nemenin kamu." Dan tanyakan alasan mengapa menangis. Jika anak sudah lebih besar, minta ia melabeli perasaannya. Nah, tadi kan kita sudah melihat parenting yang dilakukan Indah Permatasari kepada anaknya saat sedang menangis. Sekarang, ingat ya, jangan pernah marah atau suruh anak berhenti menangis karena hal kecil. Tapi, jadikan ini momen untuk bisa lebih dekat dengan anak. Karena wajar sih, terkadang kita bisa kesal kalau si kecil nangis cuma karena hal sepele. Tapi perlu diingat, apa yang kita anggap sebagai hal kecil, belum tentu hal itu kecil buat si anak. Dan kalau kita menekan emosi anak, memarahi anak, dan menyuruhnya berhenti menangis, justru bisa membuat emosi anak jadi gak berkembang dan jadi beban nantinya. Daripada begitu, kita bisa jadikan ini momen untuk bisa lebih dekat ke anak. Dengan cara lakukan 3 hal ini. Yang pertama, tanyakan dan pastikan alasan anak menangis. Jangan asal nebak, tapi validasi perasaannya terlebih dahulu. Yang kedua, turunkan badan sampai setinggi anak. Karena berdasarkan sebuah riset dari American Psychological Association, menurunkan badan sampai setinggi anak akan meningkatkan kontak mata kita dengan si anak. Dan hasilnya, anak akan merasa lebih dimengerti, diperhatikan, dan dihargai. Setelah itu, kita juga bisa melihat dari perspektif anak. Ini bikin kita bisa mengerti mereka lebih dalam lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, tawarkan pelukan. Karena memeluk si anak bisa menenangkan diri mereka dengan cepat, yang dimana selain men-trigger hormon bahagia oksitosin, pelukan juga dapat menenangkan sistem sarafnya dan membuat trigger fisik yang membuat mereka menangis menjadi lebih ringan. Dan menurut saya, hindari 3 jenis pola asuh ini kalau nggak mau jadi toxic parents. Yang pertama, anaknya mau apapun dikasih. "Ma, aku mau ini boleh ma?" "Boleh." "Pa, aku mau ini boleh pa?" "Boleh." Tanpa ada target. Jadi, dia cenderung undemanding, but itu adalah orang tua dengan toxic parenting permissive style. Nah, style yang kedua, yang cenderung demanding, memberikan target tapi nggak pernah support. Jadi ini tipikal yang otoriter seperti, "Ma, aku boleh ini." "Nggak boleh. Pokoknya kamu harus nurut sama mama, titik." Otoriter ini seperti menuntut si anak hingga cenderung membuat anak jadi gampang baper. Biasanya mereka dengan verbal atau non-verbal agresivitas. Nah, yang terakhir, style nomor 3, yaitu style yang cenderung acuh. "Ma, aku boleh ini, bodo amat, terserahlah," dan gak pernah ada target. Jadi,
Kayak apa ya, undemanding and supportive gitu. Jadi mau apapun anaknya silahkan dan gak pernah disupport apapun. Nah, sebaiknya seperti apa? Kalau bisa, setiap orang tua harus punya demand atau target arahan terhadap pilihan hidup anak. Karena orang tua sudah pernah menjalani hidup ini, tapi mereka harus bisa mensupport tidak hanya secara materi, tapi juga secara non-materi. Non-materi ini seperti pujian, dukungan, atau sekedar anak-anak butuh untuk tempat bercerita. Apresiasi yang sifatnya non-materi ini bisa membuat anak merasa tumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Jangan jadi ibu yang selalu baik ke anak. Don't be nice mom, don't be kind mom, be free mom. You have your own free time. You have your character. Karena kita harus menjadi ibu yang bisa jadi tauladan buat anak-anak kita. Bener gak? Kalau kita jadi ibu yang manis, ibu yang baik, apakah anak-anak akan memperjuangkan belajarnya? Belum tentu. Jangan-jangan karena kita terlalu nice, terlalu kind sama anak-anak kita akan punya kecenderungan jadi permisif atau yang selalu mengizinkan. Memberikan apa aja dan anak jadi nggak belajar bagaimana mengontrol dirinya. Bagaimana berjuang dan mempertahankan apa yang mau dia capai dalam hidupnya mereka. Karena kita terlalu memberikan hal yang easy untuk anak kita. Tapi saat kita bisa menjadi ibu yang bebas, kita bisa melukis hal yang indah di kanvas kita sendiri. Karena kita yang paling tahu formula yang tepat untuk membekali anak-anak kita. Dosisnya berapa banyak sih kita harus ngasih sayang? Dosisnya berapa banyak sih kita marah sama anak kita? Dosisnya berapa banyak sih kita harus memberikan aturan dan kedisiplinan untuk anak kita? Terlepas kita harus berantemkah sama pasangan kita karena perbedaan cara asuh? Atau kita capek-capek banget kok hidup gini-gini terus ya, semuanya kita akan kembali tersenyum saat anak kita wisuda, saat anak kita menikah, dan saat anak kita punya anak dan kita menjadi kakek nenek mereka. Lihat ibu dulu. Ibu pengen dulu. Ibu pengen dulu. I love you, Naka. Tapi ibu, Ibu nggak apa-apa. Cuman ibu pengen dipeluk Naka. I love you, baby. ibu. I love you, Naka. Tak terkira entah sampai kapan, tak ada ujungnya, mungkin hanya mati yang memisah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.